Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih nasib dari penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ketika partai-partai besar itu sudah menolak, ya, partai-partai koalisi menolak. Dan saya sendiri meyakini bahwa opsi ini entah apapun, pokoknya bagaimana caranya perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi itu apakah ditambah 3 tahun atau menjadi 3 periode itu masih terus dihidupkan. Dan saya agak terkejut ketika kemarin membaca sebuah berita gitu yang menyebut bahwa Dr. Ujang Komarudin. Nah, ini adalah dosen di Al-Azhar dan juga Direktur Eksekutif Indonesian Political Review menyebutkan bahwa ini opsinya balik lagi ke 3 periode. Saya akan ajak ngobrol dengan Dr. Ujang Komarudin. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam, Bang Hersu Beno. Makasih loh sudah diundang ini. Waduh, satu ini kehormatan nih, Bang. Waduh, luar biasa. Senang lihat hijau-hijau di samping Anda itu bunga-bunganya hijau. Tapi yang nggak enak itu kabar yang Anda sampaikan itu gitu loh. Kalau pemandangannya enak, tapi kabar yang Anda sampaikan nggak enak loh. Jadi gimana kalau Anda berani menyebut, dan itu di forum MPR, forum diskusi di MPR yang Anda sebutin kemarin ya. Di diskusi forum di fraksi PKB MPR RI. Jadi begini, Bang, saya ketemu dengan petinggi partai gitu ya. Satu petinggi partai koalisi, dan ini menjadi jangkar Jokowi juga. Ya. Saya tidak sebutkan siapa, dan ini juga seorang menteri. Ya. Nah, kita udah dekat lama, sejak 11 tahun yang lalu. Makanya sekarang masih dekat lah gitu. Ya, ya. Awalnya itu sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu lah, sebelum Takwimin bicara penundaan pemilu, sebelum bicara perpanjangan masa jabatan presiden. Saya berdiskusi dengan beliau, mengatakan, Jang, ini kelihatannya akan ada skenario penundaan ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu saya bantah, saya diskusikan, saya bilang, gimana? DPR-nya sudah menetapkan, ya kan? Komisi pemerintah juga saya anggap sudah oke dengan perkataannya Mahfud MD lah, gitu kan? Lalu juga KPU juga sudah oke. Lalu bahkan KPU sudah meluncing secara virtual bahwa hari pencoblosan itu di tanggal 14 Februari 2024. Saya bilang apa dasarnya untuk skenario itu? Lalu mengatakan ini ada gerakan, pokoknya lihat aja nanti kamu, katanya. Lihat aja nanti akan ada berita yang muncul yang kamu tidak tahu. Nah, berselang tidak lama dari situ, Bang, tahu-tahu Cak Imin langsung ngomong penundaan pemilu. Lalu disusul lagi dengan Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga, mengatakan hal yang sama. Disambut lagi dengan Pak Julhas, ya kan, mengatakan dengan ton juga yang tidak berbeda. Bayangkan 3 partai yang sudah ada di koalisi Jokowi, ya PAN kan masuk belakangan gitu ya, mengatakan dengan ton yang sama, dengan ritme yang sama. Maka saya mengatakan bahwa ini ada dirijennya, ada aktornya, ada yang mengaturnya. Dan itu kan sudah diinvestigasi juga oleh teman-teman CNN dan Tempo. Dan apa yang saya nyatakan itu tidak jauh berbeda dengan hasil investigasi teman-teman media. Bahkan mohon maaf ya, pernyataan saya dirijen itu bahkan dikutip dalam sebuah karikatur gitu, ada dirijennya, itu bisa jadi mengutip dari pernyataan saya itu rame tentang ada dirijennya. Dan memang saya bicara apa adanya, Bang Hersu Beno. Karena apa, ini saya ingin sampaikan bahwa ketiga ketua umum partai itu tidak akan bicara dengan ton yang sama kalau tidak ada yang memerintah, kalau tidak ada yang mengatur, yang menekan. Tidak ada yang mencet tombolnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Oleh karena itu, bahkan mohon maaf, alasannya nggak rasional. Misalkan ada perang Ukraina gitu kan. Apa hubungannya pemilu Indonesia dengan, jadi karena narasi-narasi yang dibuat-buat itu, ya kan, akhirnya pernyataannya pun pernyataan yang argumen yang dibuat-buat. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, saya belum lama juga ketemu lagi. Jadi isunya kan penundaan pemilu tuh. Lalu perpanjangan masa jabatan presiden. Saya ketemu lagi berapa hari yang lalu. Nah, ini
Ini info Bapak yang menteri yang sama atau orang yang lain ya, nggak ada ketemu? yang sama, yang Oke. sama. Ya, karena saya rasa beliau orang baik, beliau juga apa namanya tokoh bangsa ya, dan mengatakan apa adanya gitu. Artinya berkata begini, coba kamu analisa aja katanya. Lihat orang-orang sekarang apa namanya berfokus pada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, dan gitu. Padahal kalau kamu analisa bagaimana Pak Jokowi melalui Pak Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah, bahwa Pak Presiden sepakat pemilu di 2024. Artinya pemilu itu tidak akan diundur dan tidak akan diperpanjang masa jabatan itu, gitu loh. Dari situlah saya berdiskusi dan membuat analisa ketika orang lain analisanya belum sampai kembali ke 3 periode. Saya bilang, wah kalau begitu saya bilang ini skema awal dong, skema 3 periode. Lah itu kamu tahu katanya. Nah ini yang saya sampaikan kepada publik, kepada forum di fraksi PKB MPR RI, saya nyatakan apa adanya. Pertama ada desain settingan awal untuk menunda pemilu, ya kan, untuk perpanjangan masa jabatan presiden, tapi itu kan gagal. Karena gagal, karena pemerintah sudah firm dengan pernyataannya Mahfud MD tersebut, maka skenario awal yaitu Jokowi 3 periode. Kenapa memilih itu? Ini kita belum bicara yang skenario pengembalian pemilihan presiden di MPR ya Bang. Jadi yang saya ketahui dulu. Jadi kenapa skenario seperti itu? Karena saya dapat bocoran ternyata kenapa harus 3 periode? Karena harus mengamankan IKN, Bang. Jadi kemarin kan mohon maaf ya, ada Menko yang ketemu MBS Muhammad bin Salman. Itu kan ingin cari investor untuk IKN. Dan ternyata investor itu butuh jaminan. Kalau kami invest, apa jaminannya katanya? Kalau Pak Jokowinya nggak jadi, kita gimana ini? Pasti acak-acakan. Itu salah satu yang alasan kenapa harus 3 periode. Yang kedua, Pak Jokowi akan beralasan begini, ini kan analisa ya. Loh, nanti kan yang meminta itu kan bukan saya, partai katanya. Partai-partai yang meminta saya kembali untuk bisa menjadi capres. Yang kedua, yang amandemen kan bukan saya juga kata. Yang amandemen itu MPR loh, partai-partai juga gitu. Yang ketiga, ini kan 3 periode karena saya ikut lagi loh. Dipilih lagi loh. Seandainya nggak dipilih, nggak suka saya, silakan jangan pilih saya gitu loh. Kan begitu. Jadi alasan-alasan ini ya sebenarnya yang membuat saya nih rasional kalau ada kelompok tertentu ya, tim tertentu yang memang mendesain agar pemilu bisa 3 periode. Apalagi ditambah ada teman lah ya, teman saya lah sama-sama pengamat politik juga yang menjadi inisiator penggagas Jokowi 3 periode. Bahkan saya dengar sudah 32 provinsi Bang timnya di sana. Dan bahkan baliho-balihonya sudah muncul di Riau dan lain sebagainya. Nah, saya meyakini itu karena tadi ya kekuatan investasi yang ingin jaminan itulah sebenarnya yang membuat Pak Jokowi ya suka tidak suka, mau tidak mau kelihatannya akan mengikuti desain 3 periode itu. Nah, kenapa saya sebut misalkan menyebut nama Mbak Puan gitu? Kenapa gitu? Karena kan PDIP hari ini menolak penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden, clear. Nah, ketika menolak maka PDIP ya partai penambah yang perlu dirangkul. Nah, desain 3 periode itu bisa jadi nanti ya Pak Jokowi akan mengatakan bahwa Bu Mega misalkan, ayo kita koalisi, nanti Mbak Puan jadi cawapres saya aja, kita pemilu, kan beres. Nah, dengan seperti itulah, desain seperti itulah, kemungkinan PDIP juga akan setuju dan akan sepakat. Karena saya melihat secara psikologis ya, beban Ibu Megawati itulah, mohon maaf, bebannya Mbak Puan. Beliau kan Mbak Puan ingin nyapres atau cawapres, tapi kan elektabilitasnya masih rendah. Nah, tetapi ketika digoyang gitu ya, tawari misalkan 3 periode Jokowi dengan Puan, mungkin saja itu akan meluluhkan gitu hati PDIP. Ini kan politik. Kalau saya baca pemikirannya Mahathir Muhammad, Bang Hersubeno ya, politik itu kan drama. Jadi ya semua drama gitu loh. Ada drama tadi, ada drama ingin ditunda,
ada drama ingin perpanjangan masa jabatan presiden, ada drama juga tadi ada skenario untuk Jokowi 3 periode. Saya merasa dan meyakini sampai hari ini sampai detik ini analisa saya bisa bertanggungjawabkan karena ini bersumberkan kepada informasi yang menurut saya akurat begitu, Bang. Yang Anda sebut A1 itu tadi ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi skenario A1 ini adalah untuk agar supaya skenario 3 periode itu goal, syaratnya Jokowi harus merangkul Mbak Puan gitu ya, untuk meluluhkan Ibu Megawati gitu ya. Ya, itu analisa saya, Bang. Kira-kira begitu. Oke, pertanyaan saya kan soal 3 periode ini sebelumnya Ibu Megawati juga sudah menolak loh. Dan Pak Jokowi juga sudah menolak. Jadi gimana itu exit-nya nanti? Nah kan begini, kan dulu juga sama aja. Misalkan saya tidak menuduh siapa-siapa dulu. Ketika Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Jokowi mau jadi presiden enggak. Nanti saya masih jadi gubernur katanya kan. Ya tapi kan calon juga di tengah jalan. Lalu misalkan anaknya tidak berpolitik gitu kan, tapi kan berpolitik juga. Enggak, ini Pak Jokowi kita nggak terkejut. Saya kira inkonsistensi itu kan sudah menjadi ciri khas dari Pak Jokowi. Tapi pertanyaan saya, apakah Ibu Mega gitu hanya karena ada kepentingan Puan, ini hanya itu dalam tanda petik ya, maksud saya bukan ya, itu kemudian akhirnya juga bersedia mengalah dan menyetujui opsi semacam itu? Mungkin saja, Pak. Jangan lupa skema 2014 yang lalu kan sebenarnya bukan Jokowi, sebenarnya juga Ibu Mega juga, tapi kena arus ya kan politik gitu mengarah ke Pak Jokowi kan, maka mau tidak mau ke Pak Jokowi lah, kira-kira seperti itu. Saya sih meyakini akan terjadi perubahan sikap, seperti misalkan mendukung Pak Ahok di gubernur gitu ya. Mestinya kan PDI tidak, tapi memaksakan Pak Ahok walaupun kalah gitu. Dengan catatan-catatan tertentu lah mungkin pertimbangan dari Ibu Mega. Saya punya keyakinan walaupun Ibu Mega itu sosok yang teguh pendirian gitu ya, sangat konsisten dalam bersikap gitu. Tetapi kan politik itu kan selalu dinamis dan berubah tadi. Jadi yang dipikirkan itu sebenarnya Mbak Puan ini bagaimana tadi bisa menjadi capres atau cawapres. Ketika ada peluang mungkin saja itu akan diambil. Ini politik ya, Bang. Jadi mungkin saja saya katakan. Ya, jadi kan kira-kira gini logikanya kalau kita mencoba dalam posisi Bu Megawati, oke, sejauh ini kalau dipaksakan elektabilitasnya tidak cukup. Tapi ini ada peluang menjadi wapres, dan kalau wapres itu peluangnya kan berikutnya akan menjadi presiden ketika rasanya Pak Jokowi mungkin nggak akan jadi 4 periode. Kira-kira begitu ya logikanya ya? Ya, seperti itulah kira-kira, Bang. Ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, kalau memang itu skenario jadi seperti apa nih yang Anda baca, bukan Anda bayangkan, Anda baca ya, untuk menuju agar goal ini tiga periode ini? Kemarin saya sudah ditelepon oleh senior saya, Bang. Saya tidak sebutkan. Beliau sudah ketemu ketua MPR, sudah ketemu beberapa anggota DPR juga. Mengatakan kalau presiden punya mau gitu ya, kira-kira begitulah. Kalau elit politik punya mau, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa terjadi. Bayangkan, itu terkonfirmasi. Saya hanya sebutkan di sini gitu. Artinya skema 3 periode atau amandemen itu akan terjadi. Nah, pintu masuknya melalui PPHN itu. Nanti alasannya akan dibuat-buat. Argumennya akan dirasionalkan. Seperti apa gitu. Tapi memang resikonya adalah mungkin tiap hari akan banyak demonstrasi dari rakyat di MPR. Itu saja, dan mereka sudah membaca itu. Dan mereka akan punya skenario mengamandemen, pasal 7 gitu ya. Tadi terkonfirmasi kelihatannya ketua MPR juga akan berat ya kan menolak itu. Akhirnya ya saya rasa kalau kompromi dengan PDIP-nya ketemu, saya rasa jalan. Ini skema ini akan jalan gitu. Kecuali ada skema lain misalkan yang Bang Her Subeno katakan bahwa misalkan pemilihan di MPR, itu skenario lain yang belum saya dapatkan infonya. Tapi sampai hari ini saya melihat skema 3 periode itulah yang sekarang ini sedang dijalankan begitu. Ya, saya tertarik mendalami informasi Anda karena saya sendiri juga
mendengar informasi yang saya perlu cek validitasnya. Memang sekarang sedang ada operasi-operasi untuk menundukkan Ibu Mega. Ini kan paling keras Ibu Mega ya, sementara Pak Prabowo ya selain Ibu Mega Pak Surya Paloh gitu. Tapi yang faktor yang paling penting kan Ibu Mega di sini ya. Memang ada opsi-opsi itu untuk salah satunya tadi bahwa Puan ditawarin menjadi wakil presiden, kemudian kembali ke MPR dan juga GBHN. Nah, ini menghidupkan kembali GBHN. Saya mendengar opsinya semacam itu gitu. Tetapi kalkulasi Anda sendiri sebagai analis politik itu, apakah dengan ketika ke akhirnya Bu Mega luluh, itu berarti semua yang lain akan ikut dengan Bu Mega? Kan yang agak sedikit bertentangan sekarang kan cuma Nasdem. Katakanlah P3 ataupun menolak ya penundaan maupun perpanjangan, nanti juga ikut. Lalu Pak Prabowo, mohon maaf saya sudah berdiskusi, nanti juga akan ikut. Jadi kalau saya ceritakan nggak enak. Jadi saya diskusi dengan tadi petinggi partai itu, saya bilang gimana faktor Prabowo. Prabowo pasti ikut itu. Istilahnya sudah bisa itu Pak Jokowi lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini soalnya Bu Mega saja. Kalau Bu Meganya tadi konsisten ya mereka akan cari cara lain. Tapi kalau Bu Meganya bobol gitu ya, tidak konsisten ya skema mereka itu akan jalan. Jadi kalau tadi ya Pak Surya Paloh memang tadi dianggap pada sekarang saat ini sedang tidak enak dengan Pak Jokowi, sering mengkritik dan sebagainya. Lalu kalau tadi Pak Prabowo itu tadi saya punya keyakinan juga ini akan selesai juga, tidak akan menolak juga. Karena ada sesuatu yang sudah itu oleh Pak Jokowi lah kira-kira begitu, saya tidak sebutkan dan tidak enak. Artinya semua partai akan dukung nanti. Orang PKB sudah jelas, PAN sudah jelas, Golkar apalagi gitu ya. Ini kan cuma P3, Nasdem dengan PDIP. Ya tadi saya katakan Gerindra dengan Pak Prabowo-nya sudah kalau diselesaikan oleh Pak Jokowi akan selesai. Lalu P3 akan selesai juga. Ya ini yang kuncinya emang di Bu Mega. Makanya saya tidak aneh dan tidak heran kalau Bang Hersibudha mengatakan bahwa ada tim ya kan yang sedang melobi ke Ibu Mega karena memang kuncinya di sana. Jadi kalau benteng terakhir Ibu Meganya jebol gitu. Kalau bantengnya bisa ditanduk oleh kerbau gitu misalkan ya, kalah gitu ya akan repot, ini akan bobol. Tentu kita sebagai insan atau bagian daripada rakyat Indonesia kan mengawal jalannya bangsa ini. Saya sih Bang dari dulu ya saya cerita ke Bang Hersu. 3 periode ini kan tidak aneh bagi saya Bang. Sudah lama saya kan diminta untuk jadi jubir 3 periode. Ada yang nawarin lah Bang, ada yang nawarin, udah lama, Jang mau jadi jubir 3 periode enggak? Pokoknya ikut kita lah. Kalau nanti jadi kita skemanya nanti Ujang jadi jubir presiden, jubir istana. Udah sudah lama Bang. Jadi ya saya semakin meyakini gitu loh bahwa skema sampai hari ini ya itu 3 periode akan dijalankan. Kecuali nanti ada skema lain misalkan kalau 3 periode tidak sukses maka bisa jadi tadi pemilihan pilpresnya di MPR. Bisa jadi itu skema yang lain begitu Bang. Nah kalau GBHN harus ada GBHN itu pintu masuk untuk amandemen Bang. Pintu masuk untuk membahas pokok-pokok haluan negara itu untuk pintu masuk amandemen. Jadi ibaratnya kalau itu dibuka nanti kan pada masuk semua pasal apapun bisa masuk gitu. Apapun bisa masuk termasuk persoalan 3 periode ini begitu Bang. Jadi kalau Anda sendiri pada satu kesimpulan bahwa kalau kemudian bobol, lobby-lobby ini berhasil dan kata kuncinya pada Bu Mega, itu publik sudah tidak bisa mencegah lagi itu. Ya publik itu kan mereka juga operasi juga ke publik ini Bang. Operasi kan sudah ada di Jawa juga sudah ada yang mulai dibayarkan untuk bicara penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya ini kebetulan juga mohon maaf bukan hanya akademisi Bang, bukan hanya pengamat, tapi saya pernah jadi tim sukses. Pernah berdarah-darah juga di dapil menghadapi rakyat, saya agak paham sedikit. Nah hari ini mereka juga mengoperasi bukan hanya Ibu Mega, bukan hanya elit, tapi juga rakyat. Semua komponen itu akan dioperasi untuk desain 3 periode itu. Jadi nanti ada rakyat yang disuruh bicara gitu, kamu bicara ini, nanti rakyat yang lain suruh bicara A, B, C dan lain sebagainya. Nah tapi saya melihat begini ya, kesadaran masyarakat juga sangat tinggi Bang. Buktinya apa? Ketika misalkan saya habis wawancara dengan televisi gitu ya tentang
penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, on air, interaktif di radio-radio gitu Bang. Saya berkomentar juga di media cetak dan online. Itu kan banyak yang telepon saya Bang. Banyak yang mengkomen bahwa rakyat itu tidak suka, tidak senang, baik dia penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, maupun 3 periode. Rakyat itu tidak suka, tidak senang. Tetapi ini kan politik lagi-lagi. Kalau skemanya jalan, kalau desainnya mereka eksekusi, sekali lagi, politik kita itu masih diwarnai oleh mani politik. Jadi kalau nanti misalkan Pak Jokowi ikut kontestasi lagi ya, potensi menangnya juga masih tinggi, walaupun rakyat tidak suka, tidak senang. Saya kalau kita bicara money politik nih Bang, standarnya Bang, saya pernah jadi tim sukses gitu. Ada caleg itu, ini agak ada melebar sedikit, tapi penting. Ada yang caleg itu belanja uang hari H itu sampai 500.000 amplop, 800.000 amplop. Makanya saya tidak aneh, tidak heran ketika 2019 yang lalu ada caleg Golkar ya, incumbent yang tertangkap KPK dengan 400.000 amplop. Artinya tadi walaupun rakyat, aduh nggak suka nih, susah nih gitu kan, aduh repot nih di bawah pemerintahan ini gitu misalkan. Tetapi ketika pemilu nanti ketika ada operasi juga bisa menang itu. Ini yang kita khawatirkan. Ya, oke. Nah, tadi Anda menyebut kepentingannya saya kira kalau IKN ini salah satu ya, bukan satu ya. Apa saja kira-kira kepentingannya selain IKN ini sehingga perlu diperpanjang, apapun caranya tetap berkuasa lah gitu bahasanya ya, apakah lewat perpanjangan ataukah lewat 3 periode gitu. Bisnis Bang, itu bisnis mereka. Jadi saya itu pernah juga di DPR Bang, tenaga ahli dan staf khusus ketua DPR. Jadi kan bergaul juga dengan para petinggi-petinggi itu. Jadi mereka ikut di politik, ada di politik itu semua tuh melebarkan bisnis. Jadi ya semuanya itu kalau kita cek semuanya itu pejabat itu baik DPR maupun menteri semua berbisnis. Mungkin ada bisnis yang belum tuntas juga di antara mereka. Dan yang paling penting itu mereka mengamankan bisnisnya itu. Kalau nanti misalkan 2024 konsolidasi mereka belum siap, ya mereka akan repot. Kan begini, biasanya orang yang bermasalah itu kan akan ketakutan ketika sudah tidak menjabat. Takut nanti presiden barunya mencari-cari kesalahannya, ya kan, tahu bisnisnya ketahuan, secara hukum nanti bisa dikerjai gitu. Macam-macam. Oleh karena itu saya melihat yang kedua itu soal bisnis mereka. Ini kan banyak bisnis gelap, Bang. Di Republik ini, aduh, mohon maaf kalau saya buka di sini ya, karena saya juga tahu lah, banyak elit-elit kita itu yang mohon maaf ya berbisnis ya mohon maaf tidak bayar pajak dan sebagainya. Nanti Pak Kang Ujang menuduh gitu, lain sebagainya. Saya nggak menuduh, cuma saya tidak mau menyebutkan namanya, bisa rame. Tapi saya datanya ada semua, Bang. Ada di saya punya. Nah, yang ketiga itu soal kepentingan oligarki, Bang. Jadi kan kekuasaan kan ada di mereka saja, dan sampai hari ini juga mereka yang atur Republik ini gitu kan, sehingga ya mereka tetap akan melanggengkan kekuasaan itu. Saya rasa dasarnya 3 itu aja secara sederhana, Bang. Ya, jadi rezim pemerintahan Jokowi ini favorable lah buat mereka gitu ya. Jadi kalau bisa jangan diganti gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, nyaman lah. Mereka menikmati dengan pemerintahan saat ini. Ya, oke. Baik, Dr. Ujang Komarudin. Tapi pertanyaan saya sekali lagi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam situasi begini? Karena kata Anda tadi mereka semua kira-kira, jadi ini bukan hanya kepentingan Pak Jokowi, kepentingan elit-elit politik semua sebenarnya perpanjangan masa 3 periode ini ya. Dan kemudian di satu sisi rakyat kita gampang disogok dengan money politik. Tapi tetap saya akan ajukan pertanyaan pada Anda kan, apakah iya gitu semua orang bangsa Indonesia itu bisa digiring seperti bebek begitu saja? Kalau begini Bang, saya punya pengalaman undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini punya pengalaman yang penting bagi saya. Jadi ketika itu hampir kisruh Bang, hampir chaos. Saya waktu itu di CNN TV sedang live dengan Sekjen Muhammadiyah Profesor Abdul Mudi dan Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Suud. Nah ketika break itu Bang, kan udah kalang kabut itu demonstrasi buruh, mahasiswa, rakyat itu sudah hampir menggoyangkan lah, kira-kira seperti itu pemerintahan Jokowi. Saya masih ingat itu. Tetapi kan NU dan Muhammadiyah
kalau tanda petik menjaga karena di lobi. Jadi karena NU Muhammadiyahnya di lobi dan menjaga pemerintahan masih aman. Masih aman. Nah, menurut saya gini, kalau ini nih perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode gitu ya. Kalau semua komponen rakyatnya tidak sepakat, tidak setuju, ya ini juga Jokowi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Elit juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu sebenarnya. Ya, Jadi ya. makanya gerakan rakyatnya harus kompak, Bang. Kalau gerakan rakyatnya nggak kompak, misalkan tadi dikondisikan satu-satu, dipotong satu-satu gitu ya, lalu dibenturkan gitu kan, mereka akan bikin tandingan juga, Bang. Misalkan ini yang menolak, mereka akan bikin yang kontra. Kami mendukung loh gitu loh. Ini yang bahaya. Dan skema-skema ini yang harus dipahami oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia. Tetapi sekali lagi kita pesan kepada pemerintah ya, kepada elit, konsisten saja dengan 2 periode itu gitu loh. Mau apa sih, kan jabatan nggak dibawa mati juga. Kekuasaan juga ada batasnya. Saya punya kesimpulan begini, Bang. Kekuasaan itu kan atau legitimasi Jokowi itu kan berbatas waktu. Kekuasaan itu berbatas waktu. Waktunya sampai Oktober 2024. Nah, setelah itu ya sudahlah cukup gitu kan. Tidak perlu dengan alasan A, B, C yang saya sebutkan tadi ya kan. Mereka menginginkan 3 periode itu. Saya rasa kalau berbatas waktu masyarakat juga akan kehilangan kesabaran. Jadi itu harus diingat. Saya punya cerita, Bang, walaupun saya waktu itu masih SMA ketika reformasi 98. Nah, mungkin Abang salah satu aktor ya. Begini saya cerita. Dulu Pak Harmoko itu ketua MPR DPR. Dia mencari pembenaran. Berbicara kepada Presiden Soeharto. Pak Presiden, saya sudah keliling Indonesia bahwa rakyat Indonesia meminta kembali Bapak untuk dipilih menjadi presiden. Maka dilantiklah itu bulan Maret oleh MPR oleh Pak Harmoko. Bulan Mei 2 bulan, Bang, jatuh. Ya kan tidak sampai 2 bulan jatuh. Karena apa? Karena rakyat tidak menghendaki. Karena rakyat kompak. Semuanya kompak. Mahasiswa, buruh, rakyat, petani, nelayan, guru besar, media, tentara bahkan berkompak untuk sama-sama menolak perpanjangan jabatan Soeharto itu. Kita punya sejarah itu. Ya maksud saya jangan diulangi lah ya kan. Tetapi memang skenario 98 itu ada 3 syarat yang saya nilai kenapa 98 sukses. Yang pertama itu kan karena ekonomi murad marid ya, Bang. Karena ekonomi murad marid. Yang kedua, elitnya enggak kompak. Elitnya juga enggak dukung pemerintah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, masyarakatnya semua kompak. Satu isu yaitu Pak Soeharto harus turun. Yang keempat, itu tentaranya mendukung. Nah, kalau sekarang kan skema 2024 nanti kan tentaranya mungkin masih dipegang oleh presiden. Lalu elitnya masih mendukung presiden. Rakyatnya dipecah belah. Ya kan? Ekonominya masih dianggap biasa-biasa saja, belum jungkir balik. Dolar masih dianggap stabil kan gitu. Ya, tergantung juga. Semua tergantung pada rakyat Indonesia. Apakah kita membiarkan mereka ingin berkuasa lama gitu kan? Lalu memperkuat oligarki dan korporasi mereka, atau kita memang mohon maaf dalam tanda petik melawan secara konstitusional begitu. Oke, cukup clear, Dr. Ujang Komarudin. Jadi petanya memang tergambar, sudah kelihatan ketika mentok di perpanjangan dan penundaan pemilu akan kembali ke opsi yang pertama ya, 3 periode. Dan kita sudah melihat seperti Anda sebutkan tadi, sudah mulai ada penggalangan massa di berbagai daerah, poster baliho juga dipasang di mana-mana ya. Jadi kita sudah ingatkan, tinggal masyarakat sendiri yang bagaimana menilai, dan yang paling penting tentu saja kita imbau kearifan ya, dan para politisi terutama dalam hal ini Ibu Mega yang saya kira selama ini kita yakini masih akan kukuh, itu tidak goyah dengan godaan-godaan. Amin. Oke, terima kasih Dr. Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesian Political Review dan juga staf pengajar di Universitas Al-Azhar Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bang, makasih. Pamit, Bang.